Ya, welcome back. Nah, di sini kita akan belajar untuk menggunakan navigator. Nah, di sini navigator itu adalah untuk berpindah halaman ya. Jadi halaman satu kalau diklik pindah ke halaman 2. Nah, navigator ini ada banyak jenisnya. Jadi ada yang replace, ada yang ya tinggal nambah-nambah aja gitu kan. Jadi bertumpuk gitu. Nah, untuk yang saat ini kita akan belajar yang normalnya aja, yaitu yang push, jadi yang ditumpuk. Jadi maksudnya gimana? Nah, jadi ketika kita klik ini ya, ini contohnya. Jadi kita pindah screen ini, diklik. Nah, itu nanti akan pindah ke halaman lain. Nah, di sini ini juga berlaku untuk yang mobile ya. Yang berlaku yang mobile, jadi kalau misalnya tetap diklik dia akan tetap pindah. Nah, tapi kalau yang kita pelajari ini modelnya push ya. Jadi dia screen pertama ini ya kan, kalau diklik dia akan ditumpuk oleh screen yang kedua. Nah, nanti kalau ada yang lagi yang baru nanti akan screen yang ketiga itu akan ditumpuk gitu. Nah, di sini caranya adalah di sini. Sebelum kita mulai, silahkan nanti ya kalau kalian tidak keberatan klik like, komen dan subscribe ya supaya gak ketinggalan dengan konten-konten yang lain. Di sini seperti biasa kita klik buat baru switch screen namanya. Switch screen dot plus switch screen extends stateless widget karena nggak ada perubahan nilai. Terus switch screen extends salah, ini KK super KK seperti ini. Nah, add override seperti biasa, widget build context return scaffold. Nah, ini body column children widget widget. Nah, di sini kita akan belajar itu. Yang pertama adalah kita siapkan dulu pemicunya gitu. Ya ibaratnya kalau nggak pakai pemicunya bisa bebas text button begini. Nah, pakainya biasanya text button atau button terserah ya. Nah, di sini kita kosongkan dulu. Di sini. Nah, di sini child. Nah, childnya kita akan isi mungkin pindah ke teks pindah ke multiscreen ini ya. Pindah ke multiscreen. Nah, di sini pakainya adalah di sini navigator dot push. Di sini terus di sini kita push yang root diganti material pakai root yang ini. Buildernya kita ganti. Nah, di sini ada dua, yang konteks pakai tanda panah dan konteks pakai kurung kurawal. Perbedaannya adalah kalau konteks pakai tanda panah itu langsung ya. Jadi cuman satu kegiatan aja gitu. Kayak ibaratnya pindah A ke B gitu. Nah, tapi kalau yang kurung kurawal biasanya saya gunakan untuk yang modelnya itu ada kegiatan lain gitu. Jadi sembari dia ngirim ya sembari dia ngecek, misal habis ngirim kita pindah halaman gitu kan, tapi ada data yang kita harus kelola juga gitu di saat yang bersamaan. Nah, itu biasanya saya pakai yang bawah. Nah, tapi biasanya kalau pakai yang satu doang berarti pakainya yang ini aja ya. Nah, ini jangan lupa semikolon. Di sini langsung kita panggil nama fungsinya, kan tadi multiscreen. Nah, di sini kita panggil kelasnya multiscreen. Multiscreen. Nah, seperti ini. Kita save. Nah, lalu ke main. Oh ya, multiscreen-nya juga kita tambahin ya. Di sini. Oh, jangan multiscreen. Ini terlalu ribet, guys. Sosial media aja, sosial media screen. Sosial media screen. Pindah ke sosial media screen. Takutkan kalau kita pakai yang tadi multiscreen bakal pening sekali. Nah, di sini. Nah, kita ke sosial media screen dan kita tambahkan juga untuk tombolnya ya kan. Misal tombolnya tadi seperti biasa text button. Di sini ini navigator.push. Ini material pakai root. Nah, di sini kita akan memakai yang sama seperti ini. Nah, di sini kita panggil mungkin position screen aja. Nah,
di sini kita pindah ke positioned screen gini, kita save dulu. Nah terus kita panggil gitu kan, di sini switch screen. Nah save. Nah ini gak kelihatan, daripada gak kelihatan bisa cancel aja. Nah di sini kalau kita klik ini kan, nah dia akan pindah gitu. Nah tadi konsepnya kan ditumpuk gitu kan, jadi yang awal tadi yang pindah screen ada di bawah, lalu yang di atasnya tuh adalah yang ini social media screen. Nah lalu di atasnya lagi kalau kita klik, nah lalu nanti akan di positioned screen lagi gitu, jadi ada 3 tumpukan layer. Nah jadi kalau kalian back, nah dia akan langsung kembali ke positioned screen lagi gitu. Nah tapi untuk yang bagian mobile dan segala macam harus banyak yang di escape gitu, ibaratnya kan tadi tumpukannya ada banyak kan. Nah mungkin kalau yang di sini dia nggak terlalu kelihatan gitu, tapi kalau ke yang satu lagi yang mobile itu cukup melelahkan gitu kalau kalian buka banyak screen. Nah satu-satunya solusinya adalah kita menambahkan yang namanya navigator.pop. Nah jadi navigator.pop ini dia akan melepaskan gitu, yang belakangnya tuh akan dilepaskan, yang bawah sendiri itu akan dilepaskan. Jadi kalau kita save, di sini juga kita tambahkan navigator.pop gini, save. Di sini juga navigator.pop. Nah save. Jadi kalau kita ngulang lagi, misalnya ini kan tadi bisa di back, kalau di gini, nah dia kan nggak bisa di back gitu, dia nggak akan bisa di back. Jadi yang bawah belakang itu hilang, jadi ibaratnya yang halaman yang paling belakang tadi yang ditumpuk tadi itu hilang. Misal gini, nah seharusnya kan dia kan kembali ke positioned screen yang tadi kan, yang social media screen. Nah karena tadi sudah di pop atau dihilangkan, jadi kalau kita back dia kan nggak bisa kembali lagi. Nah mungkin ini adalah salah satu solusi ya kalau kalian mungkin di Android atau segala macamnya, itu biar nggak bisa. Biasanya kan kalau kalian buka banyak kan fitur A B C D E F G gitu kan, buka satu-satu gitu kan. Nah itu nanti kalau kalian backnya tuh nanti ya akan numpuk screen banyak itu, jadi harus di escape beberapa kali. Nah tapi kalau dengan ini mungkin ya bisa lah diantisipasi. Nah selain itu untuk yang di web sendiri, kalau yang saya coba tadi itu tumpuknya maksimal 2 ya, tapi kalau di mobile saya kurang tahu nih bisa berapa banyak gitu. Nah itu mungkin yang push. Nah tapi ada lagi yang beberapa yang lain ya, contohnya di sini misal navigator dot, nah yang ada push replacement. Nah jadi kalau push replacement tuh ibaratnya diganti lagi yang baru gitu, jadi kayak dihapus lalu diganti lagi yang baru. Nah tapi nggak numpuk gitu, nah tapi agak sedikit ribet sih. Nah jadi saya sarankan sih memakai yang pop dan push aja, kombinasi dua itu. Tapi kalau kalian mau mencoba itu pakai yang push rename tuh juga bagus gitu. Nah mungkin kalian bisa komen di kolom komentar gimana cara pakai yang push rename. Nah terus mungkin itu ya, gimana cara switch di 2 screen gitu kan. Nah karena itu kita review aja dulu, dimana yang pertama kita harus buat dulu kelasnya gitu kan, ada kelas bla 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 nya. Nah di sini navigator ini perlu pakai pemicu ya kan. Pemicunya yang pertama itu bisa pakai button atau diklik atau ada data atau segala macam boleh. Nah di sini ada banyak navigator push, pop dan segala macam, push rename. Nah tapi kita kalau mau pindah itu biasanya push ya kan, pakainya push. Jadi Inggrisnya push bla bla bla, konteks, material pakai root, page root, builder, konteks. Nah konteksnya ini ada 2, yang pakai kurung kurawal dan pakai tanda panah. Kalau tanda panah itu langsung aja, jadi kayak tanda panah ke screen mana. Tapi kalau yang kurung kurawal itu biasanya kalian menggunakan 2 atau 3 interaksi lebih ketika diklik itu. Jadi selain pindah tuh kalian bisa ngapain aja gitu di sekali klik itu. Contohnya
kalian klik, oh ngirim data, kalian klik ya ngirim data ke tempat lain lah, selain kalian pindah ke halaman. Nah itu juga bisa, tapi karena kita pakainya yang satu aja, nah di sini berarti kan cukup ke nyebutin nama screennya gitu. Nah tapi kelemahannya adalah tadi ditumpuk gitu, jadi modelnya tuh ditumpuk terus ditumpuk lagi gitu screennya. Nah untuk menghilangkan tumpukan yang paling belakang sendiri, ibaratnya kalian kalau di konten A ya kan mau pindah ke konten B, nah berarti A-nya tuh di bawah, B-nya tuh ada di atas, itu numpuk lah. Nah yang kalau kalian mau menghilangkan screen A di belakang dengan harapan biar kinerja aplikasinya tuh nggak terlalu berat, mungkin tidak memakan RAM yang banyak, itu pakainya navigator.pop ini. Nah seperti itu, dan ini hasilnya ya. Ya kita restart dulu. Nah pindah black, ini nggak bisa kembali, ini sini, nah ini juga nggak bisa kembali. Nah mungkin itu sedikit tutorial untuk cara pindah screen dengan menggunakan navigator. Komen di kolom komentar kalau kalian ingin konten seperti apa lanjutannya gitu, supaya saya juga nggak bingung lagi besok mau ngupload apa ya. Mungkin itu, thank you and see you in the next video.